Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berbicara mengenai bahaya lisan memang tidak ada habisnya. Lisan memanglah daging tak bertulang, tapi betapa besar bahaya yang ditimbulkan olehnya jika sang pemilik tak bisa menjaganya dengan baik. Ada pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Ini menunjukkan betapa bahayanya lisan ketika kita tidak mampu menjaganya. Dan salah satu bentuk kejahatan lisan yang sudah tersebar dan bahkan sudah dianggap lumrah di tengah-tengah manusia saat ini, yaitu ghibah. Ghibah adalah membicarakan kejelekan yang ada pada orang lain di saat orang lain itu tidak ada saat pembicaraan berlangsung, dan kejelekan itu tidak dia sukai jika diperdengarkan pada orang lain. Sesuatu yang dibicarakan itu bisa jadi pada urusan agamanya, nasab keturunan, dunia, akhlak, bentuk fisik, harta, keluarga, pakaian, cara berjalan, atau segala hal yang berkaitan dengannya. Ghibah bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, atau bermain isyarat dengan mata, tangan, kepala, atau semisal itu. Contoh perbuatan ghibah pada urusan agamanya, misalnya engkau berkata, dia pendusta, dia itu orang yang zalim, tidak mengeluarkan zakat, sholatnya jelek, dia tidak berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Adapun contoh ghibah pada nasab keturunan, misalnya engkau berkata, dia dari keturunan orang rendahan, dia keturunan maling, dia keturunan pezina, dan lain-lain. Adapun ghibah pada akhlaknya, misalnya engkau berkata, dia orang pelit, dia sombong, tukang cari muka dan cari perhatian, dia penakut, dia itu orangnya lemah, dan lain-lain. Adapun ghibah pada perbuatannya yang menyangkut keduniaan, misalnya engkau berkata, tukang makan, tidak punya adab, tukang tidur, tidak menghormati orang lain, jorok, dan lain-lain. Perbuatan ghibah adalah dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah benar-benar telah mencela penyakit ghibah ini dan telah menggambarkan orang yang berbuat ghibah dengan gambaran yang sangat hina dan menjijikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Sukakah salah seorang dari kalian memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati? Pasti kalian membencinya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat lagi Maha pengasih. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyamakan perbuatan menggibahi orang lain dengan memakan daging saudaranya yang digibahi tadi yang telah menjadi bangkai. Tentu hal ini amat sangat dibenci oleh jiwa manusia. Memakan bangkai hewan yang sudah busuk saja menjijikan, namun yang lebih buruk dari itu adalah memakan daging saudaranya sendiri. Sungguh amat buruk dosa ghibah ini. Ia akan mendatangkan kebencian, kemurkaan, serta azab dari Allah. Bahkan kebaikan orang yang menggibah akan berpindah kepada orang yang digibahinya. Dan jika kebaikannya sudah habis, maka akan dipindahkan keburukan orang yang digibahi tersebut kepadanya sebagai timbal balik atas perbuatannya tersebut. Lalu dia dicampakkan ke dalam neraka. Seandainya seseorang selalu mengingat akan hal ini, tentu tidak akan mudah dan lancang lisannya berbuat ghibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari segala akhlak yang tercela dan dari semua perbuatan yang dilarang Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.